Siap, siap. Kasus ini bermuara pada satu titik sebagai Pak Rajali bahwa Pak Rudi dan teman-teman dari polisi menghubungi, katanya mau cross check, mau apalah, mau patroli lah atau apalah istilah teman-teman kepolisian. Kemudian beliau sendiri mau patroli BBM ya, beliau sendiri memberikan informasi ini rumah saya di sini, ini titik lokasinya, datang silahkan dan periksa. Dan pergi sampai ada drum kosong. Drum itu kan sebagaimana sudah pernyataan berkali-kali bahwa itu kasus yang sudah ada hukuman tindak pidananya dan sudah diputus di pengadilan negeri itu pada tahun 2023. Dia sudah clear perkara itu. Nah kemudian sampai pada titik itu kemudian Pak Rudi ini memasang polisi lain tanpa ada data, tanpa ada alat ukur dan juga tanpa suatu proses yang resmi, kemudian melalui media massa dan sebagainya bahwa mereka menangkap pelaku penyimpan BBM ilegal yaitu Pak Al-Ghazali Munandar yang dibimbing oleh teman-teman Polri dan sebagainya. Sehingga atas perbuatan demikian itu mungkin penting untuk kami melapor sehingga publik bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dalam perkara yang sekarang menjadi polemik di ruang politik. Dalam kasus yang BBM lalu itu Al-Ghazali pernah menjadi saksi. Nah, mungkin bisa menceritakan waktu itu peran Om Al itu apa? Waktu itu. Tidak pidana semua. Jadi waktu itu saya kebetulan di pinggir jalan, teman lewat sama mobil, dia ajak. Saya tidak tahu mengenal. Jadi dia ajak, saya ikut satu kali. Dan pada saat kejadian penangkapan berikutnya saya tidak ada di lokasi, saya ditelepon sama teman. Saya pergi. Terus saya pergi lihat dia di situ, ternyata dia sudah ditangkap. Terus kita dibawa sama-sama ke Polresta. Sampai di Polresta sana, mereka tanya saya sebagai apa. Saya tidak jadi sebagai apa, saya cuma numpang. Diajak untuk jalan-jalan sama mobil. Ternyata di situ ada bot minyak kawan itu. Tapi berikutnya pada saat penangkapan saya tidak ada, saya cuma ikut satu kali waktu itu, kronologi awal. Itu dengan teman nama siapa? Peter, Christian, Tantal Tisna. Itu ada pemberitaan di media massa cukup waktu itu. Siap, dan ini saya harus klarifikasi juga mengenai Pak Rudi Soe. Dia bilang saya tidak ada kerja. Toh lokasi yang saya bagikan kepada dia itu lokasi kerja saya. Di situ lokasi Batako, material saya. Dan saya bisa jelaskan juga kalau untuk lokasi itu dia bilang saya tidak kerja di situ, saya punya institusi. Saya punya jelas saya punya izin usaha ada. Nah, biar saya tunjukin biar tahu. Juga dia tahu juga. Ini, Bapak bisa kamera bisa dekatkan supaya dia tahu itu sih izin usaha saya. Di lokasi Jalan 40 yang dia datang. Biar jelas dia bisa tahu itu. Jadi jangan seolah-olah dia bilang saya tidak bekerja. Kemudian dengan Ahmad sendiri dikatakan bahwa Ahmad dengan Pak Al-Ghazali ini teman. Ya, saya bisa klarifikasi itu lagi, makanya saya sudah pernah jelaskan dari sidang waktu sama-sama dia di Polda juga saya sudah jelaskan ke pimpinan sidang. Ahmad sama saya tidak pernah kenalan sampai saat sudah viral kasus ini. Kita ketemu di ruang propam. Waktu itu juga penyidik tanya, Pak Al-Ghazali kenal Ahmad? Saya bilang siap, saya tidak kenal. Oh ya, jadi di sebelah. Kebetulan dia di sebelah, di ruangan sebelah pas. Disitulah saya tahu dia itu Ahmad ini. Pak Rudi itu mengaku punya rekaman suara Pak Al-Ghazali menyatakan memberikan uang tips, ada yang 4 juta, ada yang 15 juta kepada aparat. Siap, kalau memang dia bisa bilang itu rekaman saya, silakan dia tunjukkan itu rekaman dan saksi yang ada di situ. Saksi-saksi siapa ada di situ, biar saya juga bisa tahu yang dia bilang. Artinya Om Al pernah mengeluarkan kalimat seperti itu? Tidak pernah ada. Nah, itu drum itu kenapa belum terjual? Maksudnya drum-drum yang mau dijual itu tuh belum sempat terjual atau memang? Waktu itu kan disimpan sampai sekarang. Nah, di situ waktu kasus yang ini saya pikir yang berapa biji itu saya pikir sudah taruh saja, bikin air saja biar tidak apa-apa, saya isi dulu air jadi air kan. Isi air ada ambil berapa drum.
Itu drum itu yang dari dulu yang ada di rumahnya Pak Peter ya? Ya. Makanya waktu dia, ini saya klarifikasi, waktu di persidangan dia tanya waktu drum ini, saya jalankan drum itu. Terus dia masih tanya saya, waktu polis lain dia yang lain. Saya tanya balik dia, Pak polis lain di bagian mana? Saya tanya dia. Di situ ada lokasi, lokasinya Peter, rumahnya Peter, sebelahnya rumahnya Willy. Di rumahnya Willy itu dia cuma garis polis lain di profil. Jadi di dalam Willy punya sini juga ada masih ada satu ruangan, itu ada drum sama jerigen lain. Makanya waktu saya di sidang saya masih bantah, saya tanya dia, Bapak tahu tidak di rumahnya Willy situ tuh masih ada satu ruangan yang Bapak mereka tidak pergi. Dan waktu saya masih ngomong sama dia, pada saat pengambilan barang Bapak di mana? Bapak tahu tidak, pengambilan barang itu saya yang masih bantu anggota waktu itu, bantu keluarin minyak dari tandon itu ke jerigen yang mereka bawa dari Polresta sampai selesai. Waktu itu saya ingat mereka bawa minyak semua itu sampai jam 9:30 malam. Itu beliau tidak ada, dari sore juga pengambilan barang juga beliau tidak ada. Sampai barangnya sampai ke Polresta waktu itu. Beliau cuma hari pertama yang polis lain aja, saya kira hanya formalitas. Dia datang hanya polis lain, terus dia tidak ada di bagian pengambilan barang itu dia tidak ada. Jadi barang bukti drum itu dibuang saja di rumahnya Peter, di rumahnya Willy dibuang sama tandon saja masih di situ juga waktu itu. Mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah, karena kami merasa betul bahwa klien kami orang benar, tidak tersangkut paut sama sekali dengan persoalan BBM ilegal sebagaimana disampaikan oleh Pak Budi Suik atau yang bagaimana beropini di publik. Kenapa begitu? Karena yang pertama, sebagaimana konferensi pers yang berkali-kali dilakukan, Pak Budi Suik mau pergi saja di beliau punya rumah, beliau yang memberikan titik lokasinya atau memberikan alamat. Bagaimana seorang yang melakukan tindak pidana memberikan informasi rumahnya kepada penegak hukum? Bukankah itu dia harus menghindar atau melarikan diri? Jangan kemudian fakta-fakta itu dipenggal sedikit-sedikit seakan-akan akan terjadi tindak pidana hanya untuk menjerumuskan orang kecil ini. Terserah bahwa ada perdebatan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Budi Suik dan sebagainya, itu urusan dia dengan institusinya atau dengan pekerjaannya. Jangan kemudian menarik orang yang tidak tahu apa-apa ini untuk bertanggung jawab terkait dengan persoalan-persoalan katanya ada BBM ilegal dan sebagainya. Nah ini supaya menjadi terang, dan itu kami sudah melakukan biar supaya Pak Rudi juga bisa mengklarifikasi secara resmi dan membawa bukti-bukti dan barang bukti yang mungkin dipunyai oleh beliau ke Polda NTT untuk menyampaikan ke penyidik secara langsung. Atau bagaimana Pak? Mungkin demikian.